Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk nggak ada. Ada. Tadi nih saya ada. Di Fitri ada. Iya. Tunggu bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Tak lupa, marilah kita ucapkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, sehingga kita semua bisa hadir dan berkumpul di kegiatan Zoom meeting ini dengan materi cara mengamankan Facebook dari pembajakan. Kepada yang terhormat Bapak Riswanto yang telah memfasilitasi kegiatan Zoom meeting kita dan sebagai pemateri pada siang ini. Dan kepada yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam kegiatan Zoom meeting pada hari ini. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Mega Puspitasari selaku moderator yang akan menemani Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu guru sekalian, sebelum penyampaian materi, marilah kita berdoa dengan keyakinan agama masing-masing. Semoga kegiatan seminar kita di hari ini dapat berjalan sesuai rencana dan ilmu yang kita dapatkan nantinya bisa diaplikasikan dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Riswanto dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan yang alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini bersyukur bisa kita silaturahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua yang sudah menyimak di tayangan Zoom ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sharing tema kita itu tentang mengamankan akun Facebook dari pembajakan. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah mulai dengan baca basmalah. Semoga nanti kita bisa sharing ya untuk mengamankan akun Facebook kita. Baik, sebelumnya saya mau coba share screen dulu materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik. Ini materi kita yang akan kita bahas di kesempatan pada hari ini tentang mengamankan akun Facebook dari pembajakan. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Riswanto. Saya founder dari grup Guru Dasar Nusantara. Mungkin sudah banyak yang kenal, yang baru kenal, semoga bisa menjalin silaturahim pada Bapak Ibu semua. Ini ada beberapa kasus tentang pembajakan di Facebook ya. Tentu kita tidak ingin akun Facebook kita dibajak gitu ya. Artinya kita coba mengamankan akun Facebook kita. Nah, ini sedikit pembukaan tentang Facebook, bahwa Facebook saat ini
menjadi media sosial yang banyak sekali gunakan di seluruh dunia gitu ya, karena sudah kurang lebih 2,7 miliar gitu ya penggunanya, termasuk di Indonesia pun sudah cukup lumayan banyak. Lain dari itu semua, ada beberapa hal yang mesti kita amankan dari akun Facebook kita. Nah, ini ada saya coba share screen ya tentang beberapa kejahatan di dunia Facebook. Ini kalau kita cek di Facebook, ini ada beberapa teman kita mungkin ya, atau yang orang-orang terdekat dengan kita, bahwa akunnya telah dibajak oleh orang lain, sehingga tentu saja ini merugikan kita dan teman-teman kita yang ada di Facebook. Nah, ini contohnya dari teman kita, Ibu Eni Nurlian. Nah, ini akun Facebooknya dibajak juga gitu ya. Terus juga ada Bu Atap gitu ya, ini juga akun Facebooknya dibajak. Ya, banyak sekali modus yang terjadi dari pembajakan tersebut gitu ya, dari penipuan dan kejahatan-kejahatan yang lain. Tentunya pasti ada tujuan-tujuan yang sudah direncanakan oleh si pembajak tersebut. Ini dari sekian banyak kasus gitu ya tentang pembajakan di Facebook. Nah, kita akan bahas bagaimana cara mengamankan akun Facebook kita. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali ya buat kita semua, apalagi kita sudah menggunakan Facebook yang cukup lama gitu ya. Baik, kita bahas dari poin per poinnya ini. Apa sih tanda-tanda bahwa akun Facebook kita telah dibajak gitu ya? Ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah email atau kata sandi Anda berubah gitu ya. Jadi kalau email kita yang sudah kita gunakan untuk login di Facebook berubah, ataupun kata sandi juga berubah, maka itu salah satu indikasi bahwa akun kita sudah diretas atau dibajak. Terus juga nama atau tanggal lahir berubah. Selanjutnya permintaan pertemanan ya dikirimkan ke banyak orang yang tidak dikenal gitu ya. Terus juga pesan-pesan di messenger kita yang kita tidak tulis, ternyata ada pesan-pesan ke teman kita. Itu juga salah satu tanda bahwa akun kita sudah diretas. Dan tentunya yang pasti ada postingan-postingan yang tidak pernah kita tulis atau tidak pernah kita post ada di beranda kita. Ini salah satu contoh dari pembajakan. Nah, ada beberapa hal yang mesti kita lakukan agar kita terhindar dari pembajakan tersebut. Ini materinya. Yang pertama adalah tentu saja kita harus menseleksi pertemanan ya. Jadi memang awal dari sebuah pembajakan itu adalah permintaan pertemanan gitu ya, bahwa si pembajak itu akan meminta pertemanan dengan kita gitu ya, sehingga dia bisa melihat dan mengecek ya, cross check teman-teman kita atau aktivitas kita di Facebook. Maka kita perlu menseleksi pertemanan kita, jadi selektif dalam berteman gitu ya. Jadi yang pertama poinnya adalah kita bisa atur siapa yang bisa memposting di beranda kita. Jadi ada sebuah settingan jadi di Facebook di beranda kita agar kita yang punya akun yang bisa memposting gitu ya. Terus selanjutnya adalah kita tinjau siapa yang bisa menandai kita gitu atau nge-tag gitu ya. Jadi biasanya orang akan banyak sekali yang mengetek kita gitu. Jadi nanti bisa disetting gitu siapa sih yang bisa ngetek kita, atau artinya kita menyetujui dulu gitu ya sebelum postingan itu tampil di beranda kita menyetujui dulu orang yang menandai kita. Terus setting siapa yang bisa melihat pertemanan kita. Jadi siapa yang bisa melihat pertemanan kita ini juga bisa
bisa kita setting ya, jadi nggak dibuat publik sehingga orang bisa semua melihat teman-teman kita buat bisa hanya orang yang berteman dengan kita yang bisa melihat pertemanan kita. Terus yang terakhir adalah kita bisa mengamankan dengan autentifikasi 2 faktor. Jadi ini faktor ketika orang masuk ke dalam akun Facebook kita, selain masukkan username dan kata sandi, maka ada lagi namanya autentifikasi 2 faktor. Selanjutnya adalah yang terpenting juga adalah lindungi kata sandi Anda. Jangan gunakan kata sandi Facebook di situs online gitu ya. Jadi bedakan antara akun sandi Facebook Anda dengan akun-akun yang lain gitu ya. Jadi ini penting juga karena biasanya kalau kata sandinya sama itu akan mudah dilacak. Terus jangan pernah membagikan kata sandi Anda kepada orang lain, ini sangat penting juga gitu ya. Jadi nggak asal kita membagikan kata sandi, jadi hanya cukupnya kita saja. Terus kata sandi Anda harus sulit ditebak gitu ya. Jangan sertakan nama yang biasanya nama, tanggal lahir gitu ya. Jadi usahakan yang sulit ditebak gitu ya. Jadi kalau kata sandi itu biasanya orang itu menyebutkan nama, tanggal lahir gitu ya biasanya atau tahun lahir. Nah, ini kita harus bisa yang sulit ditebak. Terus selanjutnya adalah jangan sekali-kali membagikan informasi login. Jadi artinya penipu itu biasanya ada situs ya, situs yang mirip Facebook. Kita masuk ke sana, login di akun tersebut, di website tersebut yang mirip dengan Facebook, tapi sebenarnya bukan Facebook ya, sehingga kita bisa terekam gitu ya ke atas sandi dan akun kita gitu ya, atas sandi, username itu bisa terekam. Terus selanjutnya jangan teruskan email dari Facebook ke orang lain. Ini juga informasi yang sensitif untuk akun Anda gitu ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah ketika kita sudah selesai menggunakan Facebook mungkin di komputer yang bukan milik kita gitu ya, maka usahakan kita harus log out gitu ya, kita keluar, usahakan harus keluar ya, sehingga ketika orang menggunakan komputer atau perangkat tersebut itu sudah tidak bisa lagi gitu ya. Memang sekarang sudah banyak software gitu ya bisa merekam gitu ya. Nah, nanti kita bahas solusi yang lainnya. Jika lupa kita bisa logout gitu ya dari HP kita gitu ya, sehingga akun tersebut bisa lebih aman. Jadi setiap kita menggunakan komputer atau perangkat yang bukan milik kita, itu kita logout. Selanjutnya, jangan terima permintaan pertemanan dari orang yang tidak Anda kenal. Nah, ini biasanya pelaku penipuan akan membuat akun palsu untuk berteman dengan pengguna Facebook. Apa sih ciri-ciri paling mudah kita melihat bahwa itu adalah akun palsu? Biasanya adalah akunnya baru dibuat gitu ya. Itu biasanya akun-akun palsu yang baru dibuat, terus menggunakan foto orang-orang asing gitu ya biasanya, atau mungkin biasanya berteman dengan wanita-wanita cantik gitu ya. Biasanya itu banyak sekali gunakan untuk akun-akun palsu gitu ya. Maka ini harus berhati-hati. Jadi kita tadi pertemanan harus lebih diselektif lagi. Jadi jangan berteman dengan orang yang tidak dikenal. Itu biasanya awal-awal dari pintu masuk pembajakan akun kita. Ya, selanjutnya berteman dengan penipu mungkin mereka mengirim spam gitu ya. Biasanya nge-tag kita gitu ya. Kita berteman terus dia nge-tag kita gitu ya. Nah, ini juga hati-hati. Tag-annya juga sangat berbahaya biasanya ya, atau artinya yang nggak penting gitu ya kita di tag gitu ya, maka kita harus mengatur untuk settingan menandai kita. Nah, ini selanjutnya jangan pernah mengklik tautan yang mencurigakan. Jadi biasanya di Facebook itu ada kiriman-kiriman situs gitu ya dari postingan orang, maka kita jangan sembarangan mengklik gitu ya. Karena ketika diklik, nah itu bisa nanti akun kita terbajak, atau nanti kita nggak posting, tapi ternyata ada di postingan kita. Biasanya terjadi banyak hal seperti itu gitu ya. Kayaknya perasaan saya nggak pernah posting ini gitu ya, tapi kok
ada di beranda kita, itu biasanya karena kita pernah mengklik tautan yang kita tidak pernah tahu atau mencurigakan. Nah, ini yang ke-8 tadi sudah sedikit kita bahas, gunakan opsi keamanan ekstra gitu ya. Jadi selain dari username, selain dari sandi, kita juga bisa mengamankan akun dengan pengamanan 2 langkah. Ini juga penting banget. Nah, ini materi-materi nanti akan kita bahas secara praktek gitu ya. Terus apa sih yang harus kita lakukan ketika akun kita sudah dibajak atau sudah dihack gitu ya? Ketika kita bisa masuk akun kita gitu ya, masih bisa login, maka bisa kita langsung merubah kata sandinya. Kalau kita masih bisa login, ya itu langsung dirubah kata sandinya. Kalau sudah nggak bisa gimana? Nah, kita bisa lapor kepada pihak Facebook bahwa akun tersebut adalah akun bajakan gitu ya. Itu bisa nanti dikirimkan laporan gitu ya. Makanya identitas kita juga perlu gitu ya, artinya dari foto kita. Jadi nanti biasanya ketika Facebook verifikasi, maka dia akan meminta KTP atau SIM kita gitu ya, tanda pengenal kita. Ketika tanda pengenal itu sesuai dengan foto, nama gitu ya, itu maka akan bisa diproses oleh Facebook. Tapi ketika kita nama dan identitasnya nggak sesuai, maka itu tidak bisa diproses biasanya oleh pihak Facebook. Makanya penting foto kita, nama kita harus sesuai di Facebook itu. Nah, itu teorinya nanti kita bahas secara praktek gitu ya, di langsung ke Facebooknya ini secara umum bagaimana cara mengamankan akun Facebook kita. Baik, langsung aja kita coba langsung ke praktek ya dari akun Facebook. Saya akan coba share screen lagi. Nah, ini akun saya, kita coba ini dulu dari awal gitu ya. Apa yang perlu kita setting? Nah, ini kita masuk ke pengaturan, profil, dan penandaan. Nah, ini kita perlu edit di sini ya, profil kita. Yang pertama penting banget, siapa yang bisa memposting di profil Anda. Nah, ini kita settingnya hanya saya ya. Jadi teman-teman Anda nggak perlu bisa posting di akun Anda gitu ya. Jadi khawatir di sini nanti postingannya yang nggak sesuai dengan yang Anda inginkan. Maka kita pastikan bahwa hanya yang pemilik akun atau kita sendiri yang bisa memposting. Nah, ini nanti bisa diatur di sini. Terus selanjutnya siapa yang bisa melihat postingan Anda? Anda bisa setting juga di sini, semua orang, teman, kecuali dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa disetting. Karena memang ini ada kepentingan umum, saya buat menjadi semua orang yang bisa melihat postingan saya. Terus selanjutnya di penandaan. Siapa yang bisa melihat postingan Anda, menandai Anda, ini bisa disetting juga. Terus peninjauan di sini juga bisa setting. Tinjau postingan menandai Anda. Jadi di sini ya, jadi sebelum orang menandai Anda dan itu muncul di posting di beranda Anda, maka Anda harus setting bahwa disetujui dulu gitu ya. Jadi tinjau postingan menandai Anda. Jadi di sini digeser ke kanan. Terus tinjau tanda yang ditambahkan orang ke postingan Anda sebelum Anda tersebut ditampilkan di Facebook. Ini juga perlu diatur di setting. Ya, jadi yang pertama adalah tadi profil, siapa yang bisa memposting hanya saya saja, Anda sendiri. Penandaan juga siapa yang bisa menandai, ya terus ditinjau juga. Ini hal-hal yang sangat dasar sekali. Nah, ini juga ini ya bisa Anda tinjau juga. Jadi nanti di sini bisa Anda setting juga gitu ya di privasi.
Nah, ini bisa, siapa yang bisa mencari Anda menggunakan nomor telepon, siapa yang bisa mencari Anda menggunakan alamat email gitu ya. Jadi ini perlu di setting juga. Terus informasi Facebook Anda. Nah, ini juga perlu lokativitas gitu ya, perlu di setting juga. Jadi Anda harus benar-benar selektif gitu ya di sini. Terus selanjutnya yang perlu saya sampaikan di sini, aktivitas di luar Facebook. Jadi ini artinya bahwa Facebook bisa merekam semua aktivitas kita gitu ya. Artinya kita misalkan punya mobile banking atau kita buka media sosial yang lain, ini Facebook bisa bisa merekam. Jadi ini bisa dinonaktifkan juga aktivitas di luar Facebook. Nah, ini bisa ini ya, putuskan hubungan aktivitas seseorang, hapus aktivitas sebelumnya, ini jadi bisa disetting juga. Terus juga kalau misalkan Anda mau menghapus juga bisa di sini, menghapus dan penghapusan untuk sementara gitu ya. Misalnya akun Anda mau dinonaktifkan sementara, ini bisa diatur di sini. Terus yang lainnya lagi, profil tadi sudah, privasi. Nah, ini juga perlu Anda setting nih, siapa yang bisa melihat orang, halaman, daftar atau teman-teman Anda gitu ya. Maka ini diedit juga di sini ya. Jadi hanya uh, teman saja. Terus siapa yang bisa mengirimkan permintaan pertemanan kepada Anda, teman dari teman. Terus ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus disetting di sini. Siapa yang bisa melihat daftar teman Anda? Jadi usahakan di sini disetting hanya saya. Jadi nggak semua orang bisa melihat teman-teman Anda gitu ya. Ini ada publik, teman, dan lain sebagainya. Jadi usahakan hanya Anda saja ya, orang lain nggak bisa melihat teman-teman Anda karena biasanya mereka akan mencari korban gitu ya, pembajak itu akan mencari korban. Misalkan akun Anda dibajak, maka mereka akan menghubungi teman-teman Anda gitu ya, karena mereka bisa melihat gitu ya teman-teman Anda. Ini juga perlu disetting. Ini juga, nah ini settingan-settingan yang perlu kita lakukan di akun Facebook kita. Baik, itu sementara tentang cara mengamankan akun Facebook kita. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memang ada pertanyaan atau tanggapan nanti bisa eh, langsung ditanyakan saja. Insya Allah nanti kita sharing bareng. Baik, sementara itu dulu dari saya. Silakan mungkin dari rekan-rekan semua ada yang eh, mau ditanggapi atau mungkin ada yang mau sharing, saya persilakan. Bapak Ibu ada yang mau ditanyain nggak? Masih ada waktu sekitar 20 menit lagi.
Baik, selanjutnya mungkin coba akan saya ini lagi tentang keamanan dan infologen ya. Tadi ada sedikit yang terlewat, cara mengamankan yang selanjutnya. Saya coba share screen lagi. Nah ini cara mengamankan ini ya, keamanan dan infologen. Jadi selain kita login dengan username dan password gitu ya, atau sandi, maka perlu Anda untuk mengamankan dengan autentikasi dua faktor ini. Jadi silakan diaktifkan nanti di keamanan dan infologen di sini. Ya, jadi diaktifkan sehingga nanti ketika ada perangkat yang login di Facebook Anda, maka harus memintai kode dulu gitu ya. Kodenya nanti biasanya dikirim lewat SMS atau pemberitahuan dari email gitu ya oleh Facebook. Jadi ada kode gitu yang mereka harus masukkan. Jadi nanti lihat di sini. Terus ubah kata sandi juga bisa di sini, nanti Anda bisa bisa merubah kata sandinya gitu ya. Terus selanjutnya Anda bisa ngecek juga di sini siapa sih yang login di akun Facebook Anda. Jadi nanti bisa dicek di sini ya. Ya misalkan apa di sini, kalau misalkan nggak dikenal, Anda bisa keluar dari semua sesi. Kalau memang itu bukan bukan punya Anda gitu ya. Jadi ini penting banget kita ngecek siapa sih yang login di akun Facebook kita. Jadi nanti bisa dicek di sini. Kalau memang bukan akun Anda bisa keluar dari semua sesi. Terus selanjutnya aplikasi dan situs web. Ini juga ada beberapa yang perlu kita setting gitu ya. Jadi nanti bisa dinonaktifkan juga. Nah, lihat siapa yang dihapus. Nah, ini juga bisa bisa disetting di sini dinonaktifkan. Jadi aplikasi-aplikasi yang masuk di Facebook Anda ini dinonaktifkan saja. Nah, ini tadi sudah aplikasi dan info login, bisa cek gitu ya akun-akun yang masuk di atau login di Facebook Anda, terus diaktifkan autentikasi dua faktornya. Nah, itu ya. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Kalau memang ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan.
Baik, kalau memang tidak ada dari saya cukupkan untuk sharing kali ini tentang mengamankan akun Facebook. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa langsung praktek ya cara mengamankannya, dan mudah-mudahan akun Facebook kita bisa lebih aman sehingga terhindar dari pembajakan gitu ya, Insya Allah. Baik, kurang lebihnya saya cukupkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Pak Riswanto atas penyampaian materinya. Bapak Ibu, saya juga izin saya share screen sebentar ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau file PDF mengamankan akun Facebook dari pembajakan, bisa hubungi ke WA saya ya. Di 18.925. Bagi yang mau file PDF-nya bisa hubungin ke WA saya di nomor 0812 9258 0366. Baik Bapak Ibu, cukup sekian kegiatan kita pada siang ini. Terima kasih banyak atas Pak Riswanto untuk penyampaiannya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mau hadir dan menyimak kegiatan Zoom meeting pada siang ini. Saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.